itu menjadi Kristen kalau dia menggunakan akal di dalam melakukan prosesi agama Kristen itu. Kau jawab dulu itu. Jangan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Saya yang menjelaskan kepada bantah saja ungkapan saya. Kalau kamu punya kebenaran, bantah. Saya sudah 3 kali loh mengulangnya. Jangan sampai 4 kali saya ulang. Kau jelaskan dulu apa itu. Apa yang saya harus jelaskan sementara kata Allah itu adalah nama Tuhanku yang kau curi masuk di Bibelmu? Hei, Kristen itu tidak mengenal Allah. Kristen itu mengenal dewa, Theos. Paham kau? Jangan kau ajarin saya. Kata Allah itu adalah kata yang dirampok Kristen masuk ke dalam Bible. Paham? Tak ada di dalam kaidah Kristen itu ada kata Allah. Itu nanti di Indonesia baru ada. Jangan dirampok dari Al-Quran masuk ke dalam Bible. Kan gitu. Semakin sakit nanti ente kalau Anda membahas materi itu. Jangan. Cukup kau tanggapi ungkapan saya. Ini yang keempat kalinya. Ini yang keempat kalinya KPK. Dengarkan. Mustahil seorang itu bertahan di agama Kristen kalau dia menjadi Kristen atas proses berpikir. Mustahil. Nah, bantah saya. Kalau si Juma merasa kalian panutan, itu kan cuma nyerang pribadi. Bantah argumentasi saya. Bisa tahu bantah argumentasi saya. KPK nih. Saya bantah argumentasi saya. Sudah 4 kali loh. Jangan diminta. Iya, kau bantah argumentasi saya, jangan serang pribadi. Coba silakan. Anda mau bantah kalau di mute? Silakan. Mau bantah kalau di mute? Ya silakan, itu sudah dibuka. Jangan di mute. Jangan di mute. Ya silakan Anda bantah pernyataan saya sudah 4 kali. Apa itu bedanya Allah dengan apa kata maknanya Tuhan, apa maknanya Allah? Oke, Tuhan itu penguasa. Nama Tuhan itu adalah Allah. Dah selesai. Tuhan nama gelar. Tuhan itu adalah Allah. Tuhan itu gelar, sedangkan nama dari Tuhan itu adalah Allah. Dah. Referensimu mengatakan itu apa? Al-Quranul Karim. Oke, sebut apa? Bacakan. Innani anallah la ilaha illa ana. Innani anallah la ilaha illa ana. Sudah? Sudah. Nah, sekarang kau bantah ungkapan saya. Mustahil seseorang bertahan di Kristen kalau dia menggunakan akal di dalam menapaki setiap prosesi keagamaan Kristen. Jawab, bantah. Di Kristen ada Tuhan itu adalah gelar. Dan jangan nggak bisa kau bantah itu. Nama Tuhannya siapa? Tuhan tidak punya nama. Itu kan aku bilang kan, udah aku bilang mustahil. Diam dulu, mustahil. Orang itu masih bertahan di sana dengan menggunakan akal. Coba dia mengatakan Tuhan tidak punya nama. Coba tengoklah. Kau diam. Udahlah. Kau diam supaya saya jelaskan. Allah tidak punya nama. Tapi manusia umatnya mendeskripsikan penciptanya dengan sebutan Yahweh, Elohim, Allah dan lain-lain. Tidak ada nama pencipta. Tapi cara kita menarasikan dia, mendeskripsikan dia, tergantung umatnya. Supaya kau paham. Jangan kau klaim bahwa Allah itu adalah Allahnya Muslim, Allahnya Islam. Itu adalah bahasa. Berkau paham. Di Mesir Katolik Ortodok sebelum Muslim abad ke-7 mereka sudah memakai nama Allah. Itu tidak. Tapi bukan Allah SWT.
Itu bukan Biar dibahas, biar paham kau cuma jangan terlalu bukan itu yang dibahas. Saya mengatakan kau mustahil, biarkan umat mustahil bersatu, orang masih jangan memeluk kau adu agama domba, Kristen Juma. kalau orang itu Dengan menggunakan akal pemahaman sehat ilmu, di dalam kau tidak menapaki mengerti setiap apa-apa tentang prosesi agamamu, gitu. rutinitas ritual kekristenan. Itu ungkapan saya yang Ini kelima bukan kali. ritual. Kami Dan Anda bukan belum ritual, membantah. Juma. Kami Kupikir tadi pengajaran. cerdas. Kami bukan Ya isinkan kiaian. netizen Makanya menertawakan Anda. kau pahami dulu bedanya Islam dengan Kristen. Kami Izinkan bukan ritual. netizen Kami tidak menggunakan diatur dengan kaki harus begini, tangan harus begini, kepala harus begini, harus begini, harus begini. Enggak. Kami diajarkan adalah mengikuti ajaran kasih karunia. Bagaimana kita mendistribusikan kasih karunia itu caranya. Bukan harusnya kaki harus di atas, kepala harus di bawah, harus untuk ke lantai. Enggak seperti itu. Kita bukan ritual. Kasih kepada Allah itu gimana caranya? Makan kasih karunia itulah. Ya, kasih kepada Allah itu gimana? Kasih kepada Tuhan itu gimana? Ah, KPK. Kasih yang kepada Tuhan menurut Yesus itu gimana? Inilah kalau modal congor, nafsu tinggi, isi kepala nggak ada, cuman semangat doang, sama seperti kambing, embe, 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 tapi ditanya nggak ngerti, nggak nyampe. Inilah yang Quran saya katakan tadi. Kayaknya semisal KPK ini hanya ingin bernarasi saja. Ya betul, dia kayak kambing ngomong sendiri, tidak mau tahu urusan yang lain. Aku nggak mau peduli, yang penting saya bersuara. Jangan di-mute. Fair kita fair. Kalau Juma itu kan adalah kemudian harusnya jangan di-mute. Kayak gitu aja nya. Orang yang kelas-kelas rendah masih berani beradu argumentasi dengan gurunda kalian. Apa kau beradu argumentasi? Apa kau ngomong sendiri kayak kambing? Enggak. Kau kayak kambing ngomong sendiri. Kau nggak peduli suara yang ada di sekelilingmu. Kasihan kau Zuma ketemu dengan aku yang kambing. Sudah ku bilang tadi, mustahil. Ini yang ke-6 kalinya loh. Tidak dibantah, malah ngomong kemana-mana. Kalian merasa gurunda kalian si Zuma, kalian mute aku. Kasihan, jangan kalian. Masih mending kambing nggak ada akal, wajar. Ini ada akalnya tapi nggak berfungsi. Silakan, News. News. Buyar sudah dapat. Tolong kalau diskusi yang ini ya, yang terarah gitu loh, yang jelas. Silakan Bang. Aduh, Buyar sudah dapat tadi. Apa pembahasan tadi, Bang Juma? Yang terkait dengan akal, Bang. Yang terkait dengan akal. Kalau kita berbicara tentang terkait yang dengan akal ya, seperti yang saya ucapkan tadi lah, yang saya sebutkan tadi tentang orang gila yang dikatakan tidak berdosa itu, sekalipun kita manusia kita tentu ada pilihan mau memilih Tuhan yang mana, Tuhan
sini yang melakukan firman Allah itu adalah umat Allah. Tetapi di luar yang melakukan yang bukan firman Tuhan itu bukan umat Tuhan. Jadi bagaimana hitungan gambarannya kalau dikatakan orang gila itu tidak berdosa, ya? Bisa dipahami Bang Juma? Iya, bisa. Jadi itulah gunanya akal, untuk sampai kepada pencipta, supaya manusia itu bisa mendapatkan pelajaran. Maka akal itu dibutuhkan. Di dalam kaidah Islam sederhana, untuk mengetahui Tuhan itu ada. Tidak perlu kemudian Tuhan itu datang ke bumi untuk menyatakan aku ada loh. Itulah fungsinya akal. Dengan melihat kemudian alam semesta ini, orang sudah bisa tahu pencipta langit dan bumi itu ada. Cukup melihat alam ini, oh pencipta itu pasti ada. Pencipta itu pasti maha kuasa, karena begitu sempurna alam ini. Begitu apik keteraturan alam semesta ini. Berarti menciptakannya itu sempurna. Maka orang yang berakal sehat akan berpikir bahwa tidak mungkin Tuhan itu makhluk. Tidak mungkin Tuhan itu ciptaan, itu tidak mungkin. Tuhan itu sudah pasti maha kuasa, maha perkasa. Hanya dengan melihat alam semesta ini aja. Bahkan hanya sekedar melihat tubuh kita sendiri, kita udah tahu, oh Tuhan itu sempurna, betul-betul sempurna. Oke. Kalau di dalam kekristenan, di dalam ya sebuah pemahamannya, kami tidak kami tidak mengenal yang namanya Tuhan penggandaan atau Tuhan ada 2, 3 dan sebagainya. Tetapi apa yang kami pahami adalah di dalam sebuah unsur, di dalam unsur surga. Karena itu dikatakan Yesus, kamu tidak lagi hamba, melainkan saudara. Panggil dialah juga Bapa, sebagaimana Yesus memanggil Allah Bapa. Yang dikatakan menjadi satu di situ. Di dalam kekristenan tidak menuhankan 2, 3 dan sebagainya. Tidak seperti itu gambarannya. Karena di dalam kekristenan di sini hanya mengakui sebuah kebenaran. Apa yang diyakini dan disembah dalam arti ditaati, dipatuhi adalah sebuah kebenaran. Kami di dalam kekristenan tidak menuhankan secara gambaran, bagaimana ya mau dijelaskan, seperti pandangan pagan. Kalau pagan di sini dia membuat sebuah patung, dan patung itu dikatakan inilah Tuhanmu dan kamu patut sembah. Dan cara penyembahannya juga berbeda. Bukan penyembahan di dalam sebuah ketaatan, tetapi sebuah penyembahan di dalam bertekuk lutut saja. Karena itu pandangan di dalam kekristenan di sini yang bisa dipahami, penyembahan itu adalah sebuah ketaatan, taat pada sebuah ajaran, bukan taat dan patuh menyembah pada sebuah apa yang disediakan di hadapan.
berfokus pada sebuah patung gitu ya. Oke, jadi ketika saudara mengatakan bahwa Tuhan Anda itu satu, inilah yang saya katakan, mustahil pakai akal kan? Jadi seibarat apa ya, tidak bisa memilah, karena sudah bukan proses berpikir lagi, tapi hanya percaya saja, telan aja, telan, tidak usah dikunyah, telan aja. Coba Anda lihat di dalam Markus 1 nomor 9 sampai nomor 13. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret ke tanah Galilea, lalu dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Yesus berada di sungai. Kemudian ada suara dari langit. Kemudian ada Roh Kudus berupa burung merpati. Itu ada berapa di sana? Ada 3. Bapa yang suaranya kedengaran Tuhan, Yesus yang dibaptis juga Tuhan, burung merpati juga Tuhan. Sementara mereka adalah 3 pribadi dan 3-tiganya adalah Tuhan. Unsur hakikatnya bahwa dikatakan satu hakikat itu nggak ada, nggak ada. Cuman dipaksa menjadi satu hakikat. Bagaimana mungkin manusia sehakikat dengan Tuhan? Bagaimana mungkin burung merpati sehakikat dengan Tuhan? Dan bagaimana mungkin Tuhan sehakikat dengan burung merpati dan juga sehakikat dengan manusia? Tapi karena ajaran ini bukan melalui proses berpikir, maka ya diterima aja, sah-sah saja. Itu bukan 3, itu 1, udah selesai. Tapi kalau dipakai akal untuk mencerna, ya 3 lah. Jadi ya harusnya dikatakan begini oleh saudara Kristen. Kalau konsep Tuhan dalam agama kami ditelaah dengan akal, pasti endingnya 3. Tapi kalau ditelaah dengan yakini saja, percaya saja, manut aja, nggak usah banyak tanya, ya Tuhan kami 1. Itu sudah final itu. Kapan Anda menggunakan akal, maka nggak bisa jadi 1 karena dia 3. 1 dari langit, 1 di atas sungai, di dalam sungai, di sungai, kemudian yang satunya melayang-layang. 3. Dan 3-tiganya ini adalah pribadi, entitas yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri dia. Tidak ada manusia itu kemudian sehakikat dengan Tuhan, tidak ada. Tidak ada juga Tuhan yang sehakikat dengan manusia. Makanya konsep yang muncul, Yesus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Yesus kemudian 100% manusia dan 100% Tuhan. Masuk akal nggak itu? Nggak masuk akal. Jadi tidak salah yang saya katakan, mustahil, mustahil. Modalnya hanya ya percaya saja, yakini saja. EGP urusan itu dibilang 3 kek, 1 kek, sepotong kek, setengah kek, yang penting kek. Yang penting imani aja. Itu fenomena yang ada, Bang. Itu realnya. Silakan. Jadi gini, menurut Bang Juma, Rindiani Sukran. Ya. Kristen ini menyembah banyak Tuhan. Yes. Pandangan Bang Juma itu seperti apa? Yang dimana gambaran Kristen itu menyembah banyak Tuhan. Yang pertama, yang Kristen sebut untuk Bapa, iya. Bang Eko, dikecilkan aja Bang, biar enggak ini Bang. Moderator. Coba ngomong dulu, Bang. Emenius. Iya. Oh, Bang. Emenius yang noise. Enggak noise. Nah, itu double suara, Bang.
Ekonya dikecilkan aja bang, kayak tadi bang, normal bang. Dari sana. Pakai dua ini perangkat. Enggak. Satu aja, handset aja doang. Pakai songkat. Enggak pakai. Kok bisa ya noise? Host coba, host sudah mute. Coba migo ini. Tombaknya tumpul. Boleh ya, saya lanjut ya. Ini suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran Guru. Oke. Lanjut. Kedengaran. Yang Kristen Itu suara MN aja yang doubling itu Guru ndak? Yang Kristen sebut Bapa itu Tuhannya Yahudi. Tidak bisa diganggu gugat bahwa Tuhannya Yahudi jadi daging, Tuhannya Yahudi jadi manusia, dia berteofani jadi Yesus. Itu nggak ada itu. Kalian yang menginginkan itu terjadi, tapi bagi Yahudi Tuhannya bukan makhluk. 2 Samuel 7:22. Tuhannya Yahudi tidak serupa dengan makhluk. Bilangan 23:19. Tuhannya Yahudi bukan manusia dan bukan anak manusia. Kalian mengambil Tuhan yang bukan manusia ini, lalu kemudian kalian menyebut Yesus sebagai anak. Yesus ini juga adalah orang Yahudi yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan kepada Bani Israel bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Titik. Kesaksiannya, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu bersaksi tentang aku bahwa aku adalah bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesus adalah manusia yang turun ke bumi, diutus sebagai Mesias bagi manusia Yahudi. Titik. 2. Yang ketiga, Roh Kudus. Ruach HaKodes dalam pandangan orang-orang Yahudi itu adalah seorang nabi yang kedatangan malah Elohim, yang kedatangan malaikat Elohim, malaikat Tuhan. Mereka orang-orang inilah yang kemudian menerima Roh Kudus. Jadi 3 entitas pribadi yang berdiri sendiri, yang tak ada hubungannya dengan Tritunggal, Trinitas. Kristen mengambil 3-tiganya, menjadikannya satu, padahal itu adalah pribadi yang berbeda. Antara Bapa pencipta, Yesus ciptaan, Roh Kudus utusan antara pencipta dan ciptaan. Kalian jadikan menjadi satu. Ini arahnya kemana perginya? Yahudi? Enggak. Ajaran Yesus? Bukan. Lalu ajaran siapa? Romawi. Yang menyadur ajaran dari Yunani, yang menyadur dari India. Itulah yang disebut Trimurti. Bapa, Anak, Roh. Brahma, Krishna, Shiva. Itu yang kalian pakai. Kalian menggabungkan 3 oknum tersebut, seakan-akan dia adalah satu hakikat. Nah, kenapa Kristen kemudian mengatakan, oh tidak dong, kami satu Tuhan. Itu kenapa? Karena kalian menggabungkan 3 pribadi tadi. Padahal 3 pribadi ini, bagi yang punya, itu adalah 3 entitas tunggal masing-masing yang tak yang tidak satu hakikat. Roh Kudus adalah Gabriel, malaikat Tuhan. Kemudian Yesus adalah anak Tuhan. Bapa adalah pencipta, anak Tuhan, anak Maria, anak manusia, dan juga pencipta daripada malaikat tadi, yaitu Roh Kudus. Kalian menganggapnya satu. Kenapa? Karena memang kalian ini kelompok yang datang di luar daripada ajaran tauhid. Nah, mau nggak kalian dikatakan 3 Tuhan? Nggak mau. Maka apa yang terjadi? Yesus yang tidak sehakikat dengan Tuhan, burung merpati yang tidak sehakikat dengan manusia, Anda jadikan menjadi satu. Makanya muncul istilah Trinitas, Tritunggal. Trinitas kalau mau diuraikan menggunakan logika itu nggak masuk. Nggak ada logika bisa sampai ke sana.
Kecuali Anda mengambil ilustrasi garpu atau trisula, baru bisa. Artinya satu batang, tiga apa itu? Satu batang, tiga mata. Ah, itu bisa. Tapi kalau dikatakan Bapak ini bukan manusia, Bapak bukan makhluk, Bapak tidak pernah menjadi manusia, Bapak ini tidak pernah dibentuk menjadi makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Yesus manusia 100%. Dia bukan malaikat, dia bukan binatang, tetapi dia manusia. Apalagi dia bukan Tuhan. Begitu juga Roh Kudus. Roh Kudus bukan manusia, Roh Kudus juga bukan Bapa. Nah, Kristen muncul, malu kalau dia mengaku kami 3 Tuhan. Maka mereka orang-orang Kristen percaya bahwa Bapa, Anak, dan Roh itu adalah satu hakikat. Itu percaya doang, tapi tidak melalui proses berpikir. Demikian. Silakan. Jangan cas dulu bang. Coba jangan cas dulu. HP-nya coba dicabut. Enggak ngecas. Ada HP 2 yang Enggak ada. kalau 2 HP itu begitu. Yang satunya dimatikan aja suaranya. Oke, sudah. Jadi Bang Juma tadi, agak buyar sudah pemahaman tadi. Bang Juma tadi intinya tadi kemana ya? Bisa tolong dibuka mute-nya Bang Juma dulu. Intinya kemana? Intinya Kristen mengambil Tuhan Yahudi, mengambil orang Yahudi, mengambil pengantar firman dari Tuhan ke orang Yahudi tadi, yaitu Yesus, menjadi tiga-tiganya Tuhan dalam satu hakikat. Itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh saudara-saudara Kristen. Silakan. Oke. Di dalam kekristenan memang mengambil sebuah pelajaran karena menginginkan Tuhannya Israel. Kalau Tuhannya Israel ini adalah Tuhan Allah yang adalah satu-satunya yang benar. Karena itu di dalam kekristenan mengambil tentang itu. Dan sepanjang perjalanannya juga di dalam guru-gurunya juga itu berasal dari ajaran Israel, Tuhan Allahnya Israel. Jadi kalau Bang Juma mengatakan kalau ada sebuah perbedaan dari bangsa Israel di dalam ajaran Musa, itu letaknya di mana? Di mana kesalahan-kesalahannya? Sedangkan di dalam kekristenan di sini semuanya aktif di dalam pengajaran-pengajaran dari ajaran Musa. Dari Musa kepada Yesus. Dan dari Yesus inilah munculnya sebuah ajaran. Dan di dalam Yesus di sini Yesus memberitakan tentang cara berpikir, pola pikir yang benar. Sebagaimana bangsa Israel pada masanya di dalam Musa, mereka hanya mengikuti patokan-patokan saja, tidak mengikuti hikmat di dalam arti pola pikir dan cara pandang yang benar. Karena mereka menganggap, wah, kita mengikuti aturan-aturan di sini itu sudah di dalam keselamatan. Tetapi secara pandang yang digambarkan oleh Yesus itu berbeda.
sebagaimana ada digambarkan di dalam sebuah Alkitab. Mereka orang-orang yang bersunat pada zamannya di padang gurun, di dalam masa perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Banyak mereka yang mati karena sebuah pelanggaran tentang hukum Taurat, bukan aturan Taurat. Jadi apa yang perlu kita pahami di sini adalah sebuah hikmatnya, di mana kita bisa mencerna pola pikir yang benar di dalam Allah. Dan di dalam seperti apa yang Bajuma katakan di sini tentang bahwa Yesus adalah manusia, tidak bisa dikatakan Tuhan. Kalau itu secara pandangan di dalam kekristenan, Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah yang dimana di sini menjadi panutannya, batu penjurunya, batu utamanya, yang dimana kita bisa mengikuti susunan-susunan setelahnya. Dan arti Tuhan di dalam tentang Yesus di sini, kekristenan tidak memandang dan tidak menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan Allah Sang Pencipta, melainkan seorang anak saja. Karena kalau di dalam pandangan kekristenan soal cipta menciptakan, itu adalah Allah Bapa. Kalau di dalam kekristenan menganggap Yesus adalah Tuhan, di sini adalah pemimpinnya. Karena Yesus di sini dikatakan dan diangkat menjadi Tuhan, Sang Pemimpinnya, yang memimpin manusia di dalam dunia, yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Bisa dipahami, Bang Juma? Iya. Saya sangat paham, tapi bukan penjelasan penjelasan saudara yang saya pahami, tapi kemampuan Anda menyusun kata untuk menyampaikan pesan kepada kami yang saya paham, bahwa Anda sedang berupaya untuk membuat pernyataan di mana pernyataan itu cakupannya masuk akal, tapi sayang tidak akan sampai ke sana. Kenapa? Anda terjebak dalam sebuah ajaran yang irasional. Saya kasih data kepada saudara. Ini saya di awal tadi udah mengatakan bahwasanya ketika berbicara mengenai Tritunggal, Trinitas, tiga Tuhan, itu benar-benar adalah tiga entitas yang berdiri sendiri, yang orang Bugis bilang langoa, artinya dia terlalu serakah mengambil tiga-tiganya untuk menjadikannya Tuhan, lalu kemudian dianggap satu hakikat. Ada apa dengan ini semua? Apakah itu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur penyesatan di situ, atau memang ada kekuatan gelap yang ingin masuk disetarakan dan kemudian dianggap sebagai bagian daripada Tuhan itu sendiri? Ini yang harus direnungkan oleh saudara Kristen. Kalau kita melihat tentang Bapa Elohim misalnya, di dalam Yesaya 45 itu satu bab itu udah lengkap itu. Contoh misalnya kita ambil di data 21-22. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu ya
biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang menggambarkan hal ini di zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada lain daripada aku. Tidak ada Elohim selain daripada aku. Tuhan yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepada aku dan biarkanlah dirimu diselamatkan dari ujung bumi, sebab akulah Allah, tidak ada yang lain. Nomor 18-nya, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikan apa yang menegakkannya. Dan dialah yang menciptakan, bukan supaya kosong, tetapi membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Nomor 14-nya, apa yang dikatakan? Bla 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 bla. Mereka akan sujud kepadaku, kepadamu, dan akan membujuk engkau, katanya. Hanya di tengah-tengahmu ada Elohim, dan tidak ada yang lain di samping dia. Tidak ada Tuhan yang lain. Nomor 5, nomor 6. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Tuhan. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Gak ada yang lain toh? Yesus turun ke bumi, diutus oleh Tuhan yang tak ada Tuhan selain dirinya ini. Turun. Dia turun sebagai apa? Manusia. Apa gelarnya? Mesias. Ketika dia turun, apa ajarannya? Aku utusan Tuhan, aku utusan Tuhan, aku utusan Tuhan. Apa teori praktek yang disajikannya? Tengok aku, dengarkan ucapanku. Aku berucap sebagai penyampai firman yang diutus untuk mengajarkan dan diperintahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Pekerjaan-pekerjaanku itu bukan dari aku, tetapi pekerjaan yang dititipkan oleh Tuhan untuk aku kerjakan di hadapan kalian. Ada unsur ketuhanan? No. 50%? Tidak ada. 1%? Tidak ada sama sekali. Bahkan kesaksiannya jelas. Ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa seluruh pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Selesai bukan? Selesai. Tinggal satu. Apalagi? Roh Kudus. Roh Kudus juga datang tuh. Ketika Maria sang perawan ingin diperintahkan, diamanahkan, diberikan titah oleh Tuhan agar dia hamil dan melahirkan seorang anak. Bulan ke-6 Roh Kudus datang, Gabriel datang memberitakan tentang berita gaib dan keinginan pencipta langit dan bumi. Engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Selesai bukan? Siapa yang Tuhan di antara tiga tadi? Hanya Bapa. Yesus utusan. Roh Kudus perantara antara Tuhan dan manusia. Ada nggak Kristen di situ? Nggak ada. Kristen muncul belakangan, mengais-ngais Tuhannya orang Yahudi, mengais-ngais Mesiasnya Yahudi, mengais-ngais pengantar firman kepada orang Yahudi, masuk menggantikan kedudukan Hercules Zeus. Jadilah Trinitas Tritunggal. Ada nggak hubungannya dengan Kristen? Tak ada. Tak ada hubungannya. Makanya saya mengatakan kepada saudara, kalau kitab saudara yang perjanjian lama itu dikembalikan terjemahannya itu masuk original teks, maka akan muncul keadaan bahwa Kristen ternyata menggunakan kitabnya agama Yahudi. Kalau perjanjian baru dikembalikan ke dalam bahasa Yunani, maka akan nampak, oh ternyata Kristen ini adalah ajaran politeisme, ajaran animisme, ajaran kemudian yang jangan dulu cara, yang kemudian menggabungkan antara ajaran Yahudi dengan ajaran Romawi. Di situ ada sinkretisme, penggabungan antara tauhid dengan trinitas ajaran Roma Yunani. Nah, makanya orang Kristen tidak mempertahankan original teks, karena kapan dia tidak di-mute maka suara saya akan double dan saya pusing, nggak bisa bicara. Oh my God. Udahlah, lanjut. Silakan. Silakan Bang, silakan. Gini Bang Juma, saya kan sudah mengatakan bahwa ajaran itu berasal dari kaum Yahudi, dari Musa.
bukan Farisi atau Saduki, melainkan dari ajaran yang sebelum-sebelumnya. Tapi boleh saya tahu di mana ajaran, sabar Bang, boleh saya minta di mana saya bisa temukan ajaran Trinitas di agama Yahudi, boleh? Trinitas itu adalah sebuah pengertian, pemahaman yang dimana memberikan pemahaman tentang ilahi roh dan Yesus. Iya, di mana itu saya bisa temukan di agama Yahudi, ajaran Yahudi? Kalau di dalam sebuah pemahaman dan pengertian Yahudi itu tidak ada. Tetapi Tidak ada. ini pemahaman. Sudah terjawab kan? Di sini memberikan pemahaman dan pengertian untuk yang baru. Kenapa Yesus dikatakan Allah? Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Assalamualaikum Bang Ape. Muncullah pemahaman tentang Tritunggal ini. Dan dari Tritunggal ini, maka pemahaman dan ajaran Yesus itu diperkuat. Bukan menyatakan adanya 3 Allah di situ. Sang Ilahi dan Roh Kudus maupun Anak Allah itu mempunyai privasi masing-masing. Tetapi dikatakan di dalam satu kepribadian, yaitu kebenaran. Kalau di antara ketiga ini salah satunya tidak mempunyai kebenaran dan mempunyai pertentangan, itu tidak bisa dikatakan satu pribadi. Bisa dipahami, Bang Juma. Dan Iya. Saya bisa. Gimana? Kekristenan ini tentunya berasal dari keyahudiannya, bukan berasal dari yang mana. Kalau Bang Juma temukan ajaran Kristen yang lain yang berbeda, itu bukan dari Yesus. Karena di dalam kekristenan di sini soal hikmat, pengertian, berfokus pada hukum Taurat. Hukum Taurat apa yang dimaksudkan? Sebuah pengajaran yang membuka hikmat, yang memberikan pemikiran di situ. Bukan hukum Taurat yang dianggap seperti mereka yang masa lalu tentang aturan-aturan itu mereka anggap juga sebagai hukum Taurat. Tetapi di dalam Yesus menjelaskan tentang hukum Taurat di sini, tentang perbuatan-perbuatan yang benar. Karena di dalam satu perbuatan mempunyai 2 silsilah. Ada perbuatan yang benar dan ada tindakan yang salah di dalam satu tindakan. Di dalam satu perbuatan, sebagaimana apa yang dikenalkan oleh yin dan yang. Tentu Bang Juma paham tentang yin dan yang mempunyai nilai positif dan negatifnya. Dan di sini Yesus membukakan cara, pola pandang dan berpikir untuk yin dan yang, positif dan negatifnya di dalam satu perbuatan. Mungkin kita di sini selalu salah memahami tentunya. Kita selalu berpikir, wah, ini benar. Tetapi
kalau kita geser sedikit cara berpikirnya, cara pandangnya, mungkin kita menganggap ya itu benar. Jadi ya seperti itu cara penyampaian lah, yin dan yang positif dan negatifnya di dalam penilaian. Seperti halnya orang gila tadi lah. Masa kan orang gila yang tidak paham dan mengerti apa-apa tentang Tuhan itu digolongkan sebagai orang yang tidak berdosa, sedangkan dia sendiri tidak memahami dan mengerti tentang Tuhan dan mengerti tentang Udah bang? Udah. Jadi gini saudara, ketika saudara kemudian bernarasi terkait dengan pertanyaan saya tadi, dalil yang kuminta, mana Trinitas atau konsep yang dipahami Kristen yang berasal dari kitab Yahudi, Anda tak sanggup. Ketika kemudian orang-orang Israel, Bani Yakub, memiliki konsep agama, pada zaman Yesus yang berkontak dengan mereka adalah orang-orang Roma Yunani. Sebelum ada Kristen, orang Roma, orang Yunani punya konsep keyakinan, kepercayaan. Bagaimana kemudian orang-orang Roma, mereka memiliki mitos Jupiter, raja segala dewa. Kemudian Jupiter nanti akan melahirkan atau menurunkan dewa-dewa kecil atau penjelmaan seperti Zeus dan seterusnya. Nah, kemudian mereka juga sangat dipengaruhi oleh ajaran yang muncul dari Mesir, yang juga muncul dari Yunani. Bagaimana mereka percaya dulunya orang-orang yang ada di sana itu Osiris, Isis, Horus dan seterusnya. Jadi Kristen ini bukan berpola kepada tauhid, tapi berpola kepada Trinitas, Trimurti yang memang sudah diajarkan lebih dulu oleh orang-orang pendahulu agama Kristen. Orang-orang terdahulu sebelum menjadi Kristen, mereka adalah penyembah dewa-dewa. Mereka percaya itu, mereka meyakini itu, bahwa mereka punya kisah-kisah tentang dewa-dewa mereka yang beranak pinak. Mereka kemudian para dewa melahirkan manusia. Kepercayaan bahwa dewa dapat berinkarnasi, atau bahwa dewa ini punya putra-putra, itu merupakan kepercayaan umum dan sangat populer pada masa Yesus itu sudah ada dan berdampingan dengan orang-orang Roma. Mereka percaya bahwa orang Roma itu percaya bahwa mereka punya dewa, mereka punya sembahan-sembahan yang merupakan dewa-dewa yang bisa turun ke bumi menjadi manusia, bla 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 dan seterusnya. Dari saduran inilah kemudian mereka mengambil konsep ilah yang berasal dari pemahaman orang Yahudi terhadap pencipta yang mereka sebut Elohim, kemudian dilantik oleh orang Kristen menjadi Bapa, lalu Yesusnya ini duduk sebagai anak dan Roh Kudus ini juga sebagai Tuhan. Dari mana itu diambil? Apakah dari konsep Yahudi? Tidak.
Mereka mengambilnya dari konsep yang lebih tua, yang diajarkan oleh Romawi kuno, Yunani kuno, Mesir kuno, India kuno. Ya memang mereka anut secara turun-temurun, dan itu sudah mendarah daging. Bahkan sampai hari ini. Makanya masih ada Natalan, ibadahnya Minggu, Sinterklas dan seterusnya. Itu semua itu disadur. Bukan dari Yahudi itu. Tapi itu disadur dari kebiasaan orang Roma dan Yunani. Dewa turun ke bumi, itu menjadi filosofi dari doktrin Trinitas. Jelas itu. Sedangkan kalau kita berbicara tentang agama Yahudi, ya tadi, akulah Tuhan, tak ada yang lain selain daripada aku. Hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku sehingga kami sama? Itu nggak ada. Itu nggak ada. Kemudian mengajarkan bahwa aku akan turun ke bumi menjadi anakku sendiri, dan aku akan berubah lagi menjadi bla bla bla. Gitu nggak ada di konsep Yahudi. Nggak ada. Makanya orang Kristen ini dianggap Abu Dasara. Orang Kristen ini ya disebut Bani Kunarion. Itu jelas itu, Bung. Jadi Kristen akan kewalahan ketika Kristen mengembalikan kemudian perjanjian lama ke dalam bahasa original teksnya, yaitu bahasa Ibrani. Mereka akan ketahuan, oh ternyata mereka menggunakan kitabnya orang lain. Begitu juga kalau perjanjian baru dikembalikan kepada bahasa aslinya, bahasa Yunani, maka akan ketahuan, oh ternyata Kristen ini berasal dari ajaran politeisme, ajaran animisme, Hellenisme, yang kemudian disadur, digabungkan antara tauhid dengan trinitas, jadilah kemudian ajaran Tritunggal. Ajaran tauhid, ajaran satu Tuhan adalah ajarannya Yahudi, ajaran tiga dewa adalah ajarannya Romawi, digabung, lahirlah konsep Trinitas, Tritunggal. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Dan mau sampai di mana? Orang Kristen mencari data. Oh, orang Yahudi sudah memahami Trinitas. Tak akan pernah sampai. Nggak ada Trinitas dalam agama Yahudi. Nggak ada Nabi yang mengajarkan Trinitas itu, nggak ada. Tidak ada. Dan apesnya, semua gelar-gelar yang datang di tengah-tengah Bani Israel terkait dengan gelar Tuhan yang Maha Suci yang mereka sembah, itu semuanya, seluruhnya dirubah menjadi teos, dirubah menjadi dewa. Orang Kristen andainya mikir gelar-gelar Tuhan yang datang di tengah-tengah, gelar-gelar Tuhan yang datang kemudian kepada Bani Israel ketika mereka benar-benar adalah pengikut daripada ajaran orang Yahudi, maka mau bahasa Yunani kek, mau bahasa Belanda kek, mau bahasa gelar-gelar Tuhan tidak akan mereka rubah menjadi teos. El Shaddai tetap El Shaddai, El Eroi tetap El Eroi, El Elyon tetap El Elyon. Tidak akan pernah berubah menjadi teos. Karena nggak boleh diganti. Gelar Tuhannya orang Yahudi jangan pernah diganti. Sama seperti Allah, kemanapun tidak akan pernah diganti. Tapi karena agama Kristen ini bukan murni dari Yahudi, tapi adalah ajaran yang mengkawinkan antara tauhid dengan trinitas, maka semua gelar satu ini, ahad tadi, itu berubah menjadi teos, ngambang dia jadinya. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan, Kristen kehilangan arah ketika berbicara mengenai Trinitas. Kalau Kristen lupa akan cangkangnya, maka Kristen akan kehilangan arah. Kecuali Kristen ingin mengakui bahwa Trinitas itu berasal dari Romawi Yunani, barulah tidak kehilangan arah. Tapi kalau dikatakan berasal dari Yahudi, Anda sendiri mengakui tidak ada Trinitas dalam agama Yahudi, nggak ada. Begitu juga di Islam, tak ada Trinitas. Yang ada Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Sedangkan kalau di dalam agama saudara ada tiga yang bersaksi di surga, Bapa, Anak, dan Roh. Nah itu konsep. Jadi itu konsep yang dibangun oleh gereja, oleh Kristen. Kenapa? Karena itu bukan murni dari Yahudi, tetapi itu ada perpaduan antara ajaran Hellenisme atau politeisme dengan ajaran tauhid. Dari mana mereka ambil tauhid?
dari perjanjian lama kitabnya Yahudi. Dari mana mereka mengambil Trinitas? Dari ajaran perjanjian baru, ajaran Romawi. Digabung, silakan. Anda tadi mengambil tentang apa? Tentang soal Trinitas itu. Tentang Allah, Roh Kudus, dan Anak, ya kan? Itu sebuah konsep dikatakan. Dan konsep ini menyatakan satu kebenaran. Seperti yang saya katakan tadi tentang satu kebenaran. Memang di dalam ajaran Yahudi sebelumnya itu tidak ada. Tetapi di ajaran untuk memberikan pengertian pemahaman kepada yang di luar tentang Yesus, di sini menyatakan Yesus ini benar, dan diletakkanlah di sini Yesus itu di dalam pemahaman tentang Tritunggal itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan seperti pemahaman Bang Juma mengatakan di sini ada 3 Tuhan. Sebagaimana di dalam Kristen memahami, Kristen ini hanya menuhankan kepada kebenaran, bukan seperti zaman-zamannya Farisi Saduki. Tetapi konsep di sini memahami tentang sebuah kebenaran, tidak secara pandang pagan. Kalau pagan memandang seperti apa dia memandang? Bukan secara hikmat, bukan secara gambaran yang bagaimana, tetapi secara patokan pada apa yang mereka sembah. Dan tentang theos di dalam pandangan, ya, bahkan Paulus dan Barnabas pun mengoyak-ngoyak pakaiannya karena dia menjelaskan kepada bangsa itu, dan mereka tetap menganggap, wah, ini dewa yang diutus. Karena itu mereka marah. Sebagaimana Paulus dianggap dewa, Barnabas dianggap dewa secara pandangan dari imam-imam mereka. Tetapi sebuah pemahaman di dalam kekristenan itu beda. Tidak seperti cara pandang mereka yang kepagan. Boleh mereka menganggap theos. Kenapa yang mereka anggap theos itu adalah sang pencipta juga, sang ilahi. Tetapi kalau kita mengambil secara gambaran Mekah, ya, yang dimana Hubal itu, Mekah itu kan dianggap adalah rumah para dewa, yang dimana di dalamnya adalah ribuan patung-patung yang disembah dan dibersihkan dan dijadikan satu saja. Tetapi pada akhirnya itu semua dikosongkan karena ada sebuah pemahaman bahwa menyembah patung itu berdosa.
Karena itu gambaran-gambaran yang baru secara pandangannya, Mekah itu dikosongkan. Itu kan penyembahan di dalamnya, penyembahan para Quraisy, bangsa-bangsa Mekah dan lainnya, bukan tempat dan rumah Allahnya bangsa Israel. Bagaimana cara kita membedakan tentang ajaran tentang Allahnya Israel dan Allahnya Mekah? Itu terletak pada hukum-hukumnya, pada ajarannya. Tidak ada Allah Israel meminta untuk penyembahan seperti di dalam Allahnya Mekah. Allah Mekah tidak mengajarkan dan meminta bangsa-bangsa Israel seperti itu. Tidak ada. Kalau Tuhan Allahnya Musa disamakan dengan Allahnya Mekah, itu berbeda. Tidak ada tatanan-tatanan dalam peribadatan seperti itu di dalam bangsa Israel. Tidak ada, jauh pandangannya. Contoh, di dalam bangsa Israel seperti apa pendamaiannya kepada Tuhan? Ada pengorbanan, dan apa yang dilakukan di situ adalah para imam-imam. Perbedaan di dalam rumah Allah, bait Allah atau Ka'bah Israel dan Ka'bahnya Mekah itu berbeda jauh. Di dalam Ka'bahnya Israel mempunyai tatanan-tatanan, mempunyai tabir-tabir, tetapi di dalam Ka'bahnya Mekah itu jauh bertentangan. Dari sejarah-sejarah mereka juga di dalam sebuah penyembahan itu kan semua penyembah berhala, tetapi berbeda tentang Israel. Israel tidak menyembah seperti bangsa Mekah menyembah Allahnya. Di dalam bangsa Israel sini adalah sebuah ketaatan, bukan di dalam pemahamannya penyembahan, tetapi ketaatan. Bisa dipahami, Bang Jumat? Iya. Saya melihat apa yang saya dengar ini itu berasal dari orang yang kemudian udah putus asa untuk memperjuangkan ajaran agamanya. Kalau Anda membahas tentang yang Anda uraikan yang barusan, jangan terlalu jauh. Yesus itu aja seorang Muslim. Yesus bersyahadat. Hukum utama, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah, Tuhan kita, Tuhan itu esa. Qul huwallahu ahad. Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Inni Rasulullahi ila Bani Israel. Yang kedua, Yesus bersyahadat. Yohanes 17:3. Satu-satunya Tuhan adalah yang mengutus Yesus, dan Yesus hanyalah rasul utusan Tuhan. Oke. Yesus, jadi, sabar. Yesus sholat.
Yesus bertaubat, Yesus sujud dalam ibadah, Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus mengharamkan babi, Yesus mengajarkan tauhid satu Tuhan, dan seterusnya. Yesus itu Muslim, dia Islam. Jadi cara ibadah Yesus itu sama seperti cara ibadah kami. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Kita tidak sedang membahas itu. Kita sedang membahas noise-nya yang terlalu menyakitkan hati dan juga telinga. Begitu. Jadi saudara, agama Anda itu kalau kita lihat ya, konsep tentang Tuhan dalam agama Kristen itu bukan sepenuhnya politeisme Yunani, bukan, atau Helenisme daripada Romawi, bukan, dan juga bukan monoteisme dari Yahudi, bukan, tetapi penggabungan di antara keduanya. Bahkan kalau Anda belajar, kalau Anda melihat konsep manusia Tuhan atau Tuhan manusia yang menjadi acuan bahwa Tuhan manusia, manusia Tuhan ini menjadi penyelamat manusia, itu sama sekali tidak berujung kepada Yesus. Enggak. Karena dia bukan Tuhan manusia dan bukan manusia Tuhan. Bahkan jauh sebelum Yesus itu ada, itu bukan hal aneh bagi orang Romawi. Itu bukan hal aneh bagi orang Yunani. Bahwa ada yang disebut dewa Tuhan, dewa manusia, manusia dewa, itu sering. Bahkan kalau Anda lihat nih di dalam kitab saudara ya, di dalam 1 Timotius 6 nomor 11, anak angkat Paulus pun dianggap sebagai anak dewa, atau manusia dewa, atau dewa manusia. Tetapi engkau, hai manusia dewa, jauhilah semua itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, bla 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 dan seterusnya. Itu yang dimaksud Tuhan dewa, manusia dewa di situ adalah Timotius, anak angkatnya Paulus. Jadi sudah biasa orang-orang Roma itu dengan istilah manusia separuh dewa, manusia separuh Tuhan. Itu udah biasa. Nah, konsep ini kemudian yang diracik ulang, dibuat formula baru. Lahirlah Trinitas, masuklah Tuhannya Yahudi di sana, masuklah Mesiasnya Yahudi di sana, masuklah Roh Elohimnya Yahudi di situ. Maka tiga-tiganya ini diambil oleh orang Kristen lalu dilantik menjadi sembahan. Sekira begitu, Bung, nggak usah terlalu panjang lebar saya ya menjelaskan bahwasanya Tuhan yang kami sembah itu adalah pencipta langit dan bumi yang dulu pernah berfirman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai kepada 135 dan seterusnya, jelas Tuhan kami adalah Tuhan yang pernah berfirman kepada Nabi Ibrahim, yang pernah berfirman kepada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, kemudian Musa, Daud, Sulaiman dan seterusnya, yang merupakan juga nabi-nabi yang diimani oleh orang-orang Yahudi. Itu udah selesai. Tapi orang Yahudi tidak mengenal Trinitas, orang Yahudi tidak mengenal Tuhan keluar dari kuburan, orang Yahudi tidak mengenal Tuhan keluar dari vagina, orang Yahudi tidak mengenal kemudian Tuhan meninggal, dibunuh, dipantek, disalib. Itu orang Yahudi tidak mengenal itu. Jangankan mengenal Tuhan yang keluar dari kubur, Yesus dikenal sebagai Mesias aja ditolak oleh mereka. Jadi Kristen ini murni hanya mengambil terjemahan dari kitabnya orang Yahudi, mencoba mengambil ajaran monoteisme Yahudi, menggabungkan ajaran nenek moyang mereka yaitu ajaran politeisme, sehingga lahirlah Trinitas dan Trinitas Tritunggal, lahirlah agama saudara. Begitu. Sekira selesai dari saya, Bung. Karena saya tidak dapat poin dari apa yang Anda sampaikan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa mustahil dalam keadaan yang sama orang itu menjadi Kristen, di waktu yang sama dia menggunakan akal sehat di dalam menapaki kekristenannya. Demikian. Oke, kita sapa yang selanjutnya ya, kebenaran, selamat malam kebenaran, plus, selamat malam plus,
Bang Neplos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Neplos. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Neplos, mohon maaf. Kebenaran Kristen. Mama turun kebenaran. Silakan, Bang Neplos. Mana dia oten pada kelompok. Assalamualaikum Sensei. Oma tadi sambut sama Sensei, bahaya ini. Jauh mungkin dia dari ini. Bisa bikin kopi campur masako dulu ke belakang. Kilap bin murah. Kilap bin murah. Gurunda ke mute itu. Kayaknya lagi minum. Loh, kenapa nih? Iya, paling ricu si Emennya, suaranya noise pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Dinda Neplos ini kah? Serius ini? Sahih ini. Alhamdulillah. Allah Akbar. Ya, di sini aja duduk yang cantik. Jangan kemana-mana. Oke, siap. Oke ya, saya ini si anak gadisku lagi demam panas. Lanjut tuh, siap. Capaian apa diskusi dengan Yin dan Yang? Itu pelajaran saya tuh inian itu. Wah, ada aja. Larinya ke sana ya, belajar kungfu kapang. Ada lucu-lucunya memang. Silakan dilanjut dulu sebentar, silakan. Silakan Bang Kilap. Iya tuh oten naik ke diskusi tuh, betulin dulu ini mulu sonmu itu. Aduh. Mbak De sini Mbak De naik. Mana Mbak De? Assalamualaikum Mbak De. Kilap. Ya kilap dulu disapa Bun, kalau nggak ngomong turunin aja. Halo. Kilap. Malam. Malam. Apa yang dibahas ini? Yang dibahas Tritunggal itu ajaran dari mana? Stiker sih. Silakan Kilap. Ya, halo. Ya halo Bandung. Kedengeran. Ya, temannya apa? Temanya Tritunggal. Kenapa Tuhanmu 3 dalam 1, 1 dalam 3? Dari mana itu Bang? Silakan. Pasti dia bilang lagi halo. Ini Chris. Woi. Apa nih? Belum apa-apa kok udah macet ini. Iya. Woi Kilap. Apa ya? Ya, halo. Kematian massal ini, kematian massal. Nih temanya ini nih, Tritunggal PS Tauhid. Ya. Ya apa? Ini kok namanya Islam kan? Kamu Islam? Kristen? Kristen itu namanya aja Kilap bin Murah, itu ngejek itu. Dasar kafir. Bunda Rahma nggak mudeng. Kok ngejek? Ngejek apa? Kang Kilap bin Murah itu Apa? dari ini ya, silsilah Rasulullah Nabi Muhammad. Kenapa ke Oten Bang? Silakan ke diskusi aja. Tritunggal dari mana itu tri kok sudah ada tri, ngakunya Tuhannya satu. Ngapain harus ada tri di depannya kalau Tuhanmu satu? Tritunggal, three in one, kayak sampo aja. Silakan. Ya, kenapa juga ada tauhid itu dalam Al-Quran juga nggak ada tauhid? Ya, tauhid itu kan udah benar sesuai mengesahkan Tuhan satu. Tapi itu konsep ketuhananmu tri. Ngapain harus ada kata tri di depannya kalau kau ngaku Tuhanmu satu? Bilang aja Tuhanmu 3, ya kan? Plus baju plus.
Silakan, Bang. Aduh, ini kalau gini judulnya mau diadu antara Tritunggal dan Tauhid, ini bukan lawan yang sebanding. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya gini, ini produk gagal. Karena kita harus akui, Tritunggal itu produk filsafat. Harus kita ketahui itu, produk filsuf. Sedangkan Tauhid itu konsep ilahi, produk ilahi. Dia sudah selesai, sudah final pada konsepnya. Selesai, dia tamat. Tapi kalau Tritunggal masih baku hantam sampai sekarang. Jadi ini bukan lawan sebanding. Ini kan sama seperti mengadu antara burung puyuh melawan elang. Yang nggak masuk akal ini. Nggak masuk akal. Gimana kita mau duelkan ini barang? Nggak sebanding. Tritunggal ajaran palsu itu bagus. Makanya produk ini apa ya? Ini produk ninja sebenarnya. Jadi apapun yang dijawab masih bisa pakai jurus kungfu. Nah, ini produk Shaolin ini sebenarnya. Jurusnya banyak kali di sini. Buku Shaolin. Iya. Una substantia tres personae. Ditanya. Nah, makanya kalau punya Tuhan itu jangan keroyokan, Ten. Ya jadi nggak jelas karena memang kadang tapi entahlah ya. Ini kilap ini memang mau diskusi atau enggak sebenarnya? Ayo diskusi Bang. Diskusi. Ya udah, coba sepakat atau tidak bahwa Tritunggal ada produk filsafat? Kenapa? Tritunggal adalah produk filsafat Enggak congek dia ya. yang gagal. Sepakat nggak? Kenapa Bang? Tapi tolong diskusi jangan nangis ya. Diskusi jangan tidur juga, jangan tutup mata, dibuka matanya. Nah kan? Ntar lagi meninggal ya nanti. Pak Ketua, Pak Bang Arif. Iya, kenapa dia ya? Ten. Kau Ya, punya berat. kuping kau? Ayo Bang, kilap. Mau bela Tritunggal berat lah. Ini kan penyiksaan sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah kalau kilap mau. Silakan kilap. Oma, apa ini? Berhala ini? Apa ini? Nah, kan? Belum ditanya udah bingung ya, gimana ini? Mau kita apakan? Keberatan sama nama. Ya, jadi untuk Oten coba buktikan bahwa Tritunggal adalah konsep yang final, konsep untuk manusia gitu. Konsep karena ini produk bukan untuk manusia, ini nggak bisa dia. Di dalamnya saling baku hantam. Ini bukan untuk dikonsumsi manusia. Kalaupun dikonsumsi manusia, mungkin cuman manusia-manusia yang, mohon maaf ya, bolot gitu. Memang harus begitu, faktanya memang begitu gitu. Jadi barang ini kalaupun dijual memang nggak bisa menawarkan konsep, pakai konsep ini begitu. Paling yang bisa dijual nanti barang-barang kasih, barang-barang karunia, barang-barang semua halal, semua boleh digas, semua boleh dihantam, kan begitu. Tapi kalau konsep ini yang dijual nggak bisa, nggak laku, berat diterima. Ya, Kilap, lo mau diskusi apa mau nge-report? Bawa pasukan tentara Romawi suruh ke sini, suruh nge-report di sini. Woi. Belum apa-apa udah macet, Bos. Yalah. Ya ginilah Kang Kian Santang, kadang ya gitulah. Makanya saya jujur apa ya mengakui juga lah, maksudnya kesabaran dari para senior guru-guru ini untuk melayani apa ya orang yang belum tuntas otaknya gitu kan, dan sanggup gitu sabar secara konsisten dan istiqomah, itu juga apa ya nggak masuk akal itu kesabaran itu. Nah kalau saya sendiri Kang Kian Santang jujur gitu, yang menyebabkan saya juga berhenti untuk ini ya melayani mereka ini karena memang bosan, nggak bisa ditemukan jawaban, memang nggak bisa diskusi sama mereka ini gitu. Yang ditanya A jawabannya bukan Z, jawabannya angka,
Yang ditanya huruf, jawabannya angka. Kan gitu. Yang ditanya angka, nanti jawabannya huruf. Ditanya Jangankan fisika, sama kita, Bang Neplos, jangankan sama kita. Nanti di alam kubur ditanya sama malaikat aja, kalau muslim, man robuka, siapa nama Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Oten ditanya sama malaikat, man robuka. Jadi gini, Kak, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terus siapa nama Tuhanmu? Sebentar, Kak, sebentar. Makanya imani dulu sebelum meyakini ketuhanan Kristen. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Oh, berarti bukan Allah. Ya Allah juga. Oh, berarti bukan Roh Kudus. Roh Kudus juga. Ada berapa? 1 katanya. Ada 3 itu kata malaikat. 1 kan. Makanya imani dulu. Makanya baru paham. Wah, itu malaikat aja diajak debat sama mereka. Apalagi kita. Parah ini, ngeri ini. Iya, maka jadi mudah kalau bagi sebenarnya gini. Sebenarnya simpel aja nih untuk Oten-Oten ini. Nggak usah susah-susah mereka ini ditanya. Yang gampang aja begitu. Misalnya contoh ya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, bahkan kitab Apokrifa. Bahkan kitab Apokrifa nggak apa-apa dipakai juga kalau perlu. Kalau memang kurang bahan ya, masih terbata-bata, masih gagap untuk menjawab, nggak apa-apa pakai kitab-kitab yang bahkan dianggap kitabnya ini nggak jelas gitu. Pakailah semua jawaban. Dari seluruh kitab-kitab itu, Yesus ini lebih banyak mengaku dia sebagai apa dulu? Sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Selesai sampai di situ. Tamat sebenarnya kisah ini. Udah selesai, udah tamat. Yesus ini mengakunya lebih banyak dia mengaku sebagai apa? Sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Selesai. Dijawab sama Oten-Oten ini. Wah, dia mengakunya banyaknya sebagai manusia. Pertanyaan selanjutnya, kenapa? Selesai. Pasti naninu. Gitu aja. Kalau nggak pakai jurus helikopter, gitu, mutar-mutar. Gitu. Kalau nggak pakai jurus kungfu lah, tai chi, ngayun kiri, ngayun kanan, ngayun kiri, ngayun kanan, kan gitu. Itu yang membuat bosan sekali. Kadang produknya belum selesai, seharusnya produknya dimatangin dulu. Nah ini juga jahatnya bapak-bapak gereja gitu. Mereka buat produk tapi nggak selesai gitu. Disuruh tanggung jawab semua jemaat-jemaat berikutnya gitu. Harusnya difinalin dulu matang gitu baru enak kan. Gitu saya aja kalau buat agama baru kayaknya lebih jago dari bapak-bapak gereja. Kayaknya ya bisa gitu. Saya buat agama baru. Dengan konsep bapak gereja ada di sini, Gurunda. Makanya mereka pada takut debat sama Gurunda. Bahwa bapak gereja aja berguru sama Gurunda. Pak Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif. Waalaikumsalam. Kenapa saya ada di atas, Kang? Ada di atas karena saya naikin. Karena tidak di bawah, betul Bang Handi itu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi ada di sini, Pak Ketua. Yap. Itu tadi yang debat sama Gurunda itu muter. Saya pengen naik, pengen ngomong, cuman gak enak lah. Namanya juga helikopter, Pak. Iya. Aduh. Itu kalau dulu itu disebutnya eksegesis helikopter. Coba. Ten, naik lagi Ten, sini Ten. Ini ringan loh, ini tema ini ringan sebenarnya. Saya baru paham ya saat ini Kang Kian Santang, Sensei dan yang lain. Saya baru paham kenapa Hitler itu menggenosida banyak manusia khusus pada waktu itu. Lalu dia sisakan sedikit, baru paham saya. Karena inilah koloni-koloni begini. Ini koloni-koloni begini. Baru paham saya kenapa ya Hitler itu menggenosida ya. Oh ini ternyata jawabannya. Inilah. Karena koloni-koloni Oten inilah. Kayak beginilah. Makanya cocok tuh genosida lagi. Jadi Pak Ketua juga gatal tadi ya di bawah ya.
Untung Gurunda sabar ngadapinya. Iya, Gurunda bagus lah, sabar dia. Nggak terpancing emosinya.